Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. Yeah, how are you today? Morning. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Miss. semua ya. Good. Alhamdulillah Thank baik. you Baik. For your information. Okay. Today we will learn about report text. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang report text seperti yang bulan kemarin Miss janjikan ya, Nak, ya. Kebetulan kan bulan kemarin itu kita nge-zoom bahas tentang teks naratif, yaitu teks tentang cerita ya, atau teks tentang sesuatu yang diceritakan secara imajinatif. Tapi sekarang kita belajar tentang teks report, bukan imajinatif, tapi fakta, berdasarkan fakta. Dari kelas 7 dan 8 tidak ada yang namanya teks report. Kalian belum mempelajari itu. Jadi hanya di kelas 9 aja ya kita akan belajar tentang teks report. Kenapa ini mesti kita pelajari? Karena memang ada di silabus dan kurikulum. Kemudian nanti pun di ujian sekolah itu akan diujikan ya, Nak, ya. Karena kebetulan tahun ini tidak ada ujian nasional, tetap di ujian sekolah akan diujikan. Kenapa Miss kemarin sampaikan sudah di grup kelas atau di WA ya, bahwa teks ini agak susah. Nah, supaya lebih memudahkan kita untuk belajar dan supaya hari ini pertemuan kita hari ini bermanfaat, sebelumnya kita doa dulu ya, Nak, ya, supaya Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu hari ini. Oke, siap ya? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya karena sudah disampaikan di grup WA absen, jadi kalian bisa langsung absen di sana ya, Nak, ya. Tidak Miss panggil satu-satu di ruang Zoom ini. Oke. Tadi yang Miss katakan apa? Bahwa kita hari ini akan belajar tentang text report ya. Supaya lebih ini ya, Nak, ya, lebih ada bayangan bahwa ya, ini kita lihat di sini. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan ya? Oke. Apa sih sebenarnya text report dan kenapa mesti diajarkan ke kelas 9? Karena di silabus ini sudah ada ya, Nak, ya, di kompetensi dasar bahwa ada text report yang harus diajarkan ya. Apa saja yang harus dikuasai oleh anak-anak sekalian di sini adalah kemampuan pengetahuannya adalah kalian harus bisa membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan ya dari beberapa teks report baik lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mapel di kelas 9 yaitu teks pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara untuk keterampilannya kalian sudah bisa menangkap makna secara kontekstual terkait yang tadi. Kemudian selanjutnya adalah menyusun teks informasi, report, lisan, dan tulis. Nah, ini ada dalam silabus ya, Nak, ya. Nah, sementara untuk tujuan belajar kita hari ini itu ada 4 sayang yang Miss mau sampaikan. Tapi ini dalam 2 kali pertemuan ya, karena ini Miss anggap susah. 1, kalian Miss harapkan dalam belajar ini bisa mengidentifikasi tujuan komunikatif dari teks report, struktur umum, dan fitur kebahasaan. Ya. Nah, kebetulan hari ini Miss akan bahas tentang fenomena COVID-19 yang sekarang memang sedang kita alami ini, begitu ya, supaya anak-anak nyambung dengan kehidupan yang sekarang kita alami. Nah, untuk tujuan yang kedua, 3, dan 4, ini insya Allah kita adakan di pertemuan berikutnya. Karena di sini kalian akan Miss latih untuk bisa menganalisis text report ya tentang fenomena COVID-19
yang nanti akan disampaikan teksnya dan juga tabel analisisnya, gitu ya Nak ya. Kemudian selanjutnya setelah menganalisis, kalian bisa mempresentasikan hasil analisis dengan baik. Kemudian di sini diharapkan adalah nanti, sekarang atau nanti, pokoknya saat pembelajaran teks report ada karakter yang mau Miss bentuk, yaitu disiplin, peduli, dan komunikatif. Yang tadi disampaikan sama Miss Penny, jangan diam aja belajarnya, gitu ya Nak ya. Oke, paham sampai di sini? Mana suaranya? Miss. Iya, jadi yang mau kita ini dulu ya Nak ya, tujuan komunikatifnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu bentar ya. Supaya tidak meraba-raba. Nah, ini ya, nanti ini kita lihat di sini, sorry. Nanti teks report akan ditampilkan ya Nak ya. Nah, di sini nanti anak-anak bisa paham bahwa teks report itu ada terdiri dari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Gitu ya Nak ya. Nah, seperti ini. Nanti di sana dikatakan fungsi sosialnya adalah fenomena COVID-19 itu seperti apa sih gitu. Kemudian strukturnya nanti kita baca deskripsinya, gimana gejalanya, penyebarannya, kemudian tindakan pencegahannya. Nanti di dalam teks itu ada juga namanya present tense, kemudian action verb, kemudian general noun dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sebelum ditampilin teksnya, gitu ya. Oke, sekarang Miss mau tampilkan dulu videonya supaya anak-anak ada bayangan sedikit tentang COVID-19. Mungkin Miss saya udah sering Miss dengar itu Miss. Tapi ya itu tadi. Sekarang kita perhatikan video ini karena di sini ada yang mau Miss sampaikan ya tentang COVID-19 yang nanti insya Allah anak-anak itu terbayang sedikit tentang apa sih COVID-19 itu dalam bahasa Inggris. Oke? Are you ready? Are you ready? Ready, Miss. Oke, ready. Miss Penny suaranya baru kedengaran satu orang ya, Miss? Betul. Tapi lumayan ada suara daripada lumayan ada suara. Oke. Saya tampilkan dulu videonya. I will show you video about COVID-19 and the symptoms and then what spread and what we call it the prevention atau tindakan pencegahannya supaya kita mulai. Miss yakin kalian sudah tahu. I know that you know about COVID-19 today. Tapi hari ini insya Allah kita coba secara visual ya Naya. Oke. Okay, now look at this video. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Miss ya? Nggak ada. Yang lain kedengaran suaranya nggak? Kagak, Miss. Nggak ada, sorry. Nggak komplain. Komplain dong. Nggak ada suaranya, Nah ya? Nggak ada, Miss. Aduh, sorry. Bentar ya. Bentar. Tadi kalau suara Miss tidak ada, Nak? Ada. Ada. Ya. Coba bentar ya.
also appears. Oh, ini ada Dyspnea suaranya. or breathing difficulty may occur occasionally. Ada Most suaranya. patients in this stage are easily feeling tired. Ada. The symptoms remain about the same. These 4 symptoms are among the top Ulang ya, sorry. day-to-day symptoms of COVID-19. Before proceeding, please note that this general overview is compiled for initial self-assessment only and may vary for each individual. If you are not feeling well, you should immediately consult a medical practitioner to have an accurate diagnosis and proper treatment of COVID-19. The typical daily symptoms are concluded from the study of 138 patients at Zhongyang Hospital of Wuhan University, and another study involving 135 patients from Jinyintan Hospital and 56 patients from Wuhan Pulmonary Hospital. These symptoms are broken down into Day 1 to Day 2. The beginning symptoms are similar to the common cold, with a mild sore throat and neither having a fever nor feeling tired. Patients can still consume food and drink as usual. Day 3. The patient's throat starts to feel a bit painful. Body temperature reads at around 36.5 degrees Celsius. Although it's uncommon, other symptoms like mild nausea, vomiting, or mild diarrhea are possible to set in. Day 4. Throat pain becomes more serious. Other symptoms like feeling weak and joint pain start to manifest. The patient may show a temperature reading between 36.5 degrees to 37 degrees Celsius. Day 5 to 6. Mild fever starts. The patient show a temperature reading above 37.2 degrees Celsius. The second most common symptom, dry cough, also appears. Dyspnea or breathing difficulty may occur occasionally. Most patients in this stage are easily feeling tired. Other symptoms remain about the same. These 4 symptoms are among the top 5 key indications of COVID-19, according to the final report of the initial outbreak conducted by the Joint Mission of China and WHO. Day 7. The patients that haven't started recovering by day 7 get more serious coughs and breathing difficulty. Fever can get higher, up to 38 degrees Celsius. Patients may develop further headache and body pain, or worsening diarrhea if there's any. Many patients are admitted to hospital at this stage. Day 8 to 9. On the 8th day, the symptoms are likely to be worsened for the patient who has coexisting medical conditions. Severe shortness of breath becomes more frequent. Temperature reading goes well above 38 degrees. In one of the studies, day 9 is the average time when sepsis starts to affect 40% of patients. Day 10 to 11. Doctors are ordering imaging tests like chest X-ray to capture the severity of respiratory distress in patients. Patients are having loss of appetite and may be facing abdominal pain. The condition also needs immediate treatment in ICU. Day 12 to 14. For the survivors, the symptoms can be well managed at this point. Fever tends to get better and breathing difficulties may start to cease on day 13. But some patients may still be affected by mild cough, even after hospital discharge. Day 15 to 16. Day 15 is the opposite condition for the rest of the minority patients. The fragile group must prepare for the possibility of acute cardiac injury or kidney injury. Day 17 to 19. COVID-19 fatality cases happen at around day 18. Before the time, vulnerable patients may develop a secondary infection caused by a new pathogen in the lower respiratory tract. The severe condition may then lead to blood coagulation and ischemia. Day 20 to 22. The surviving patients are recovered completely from the disease and are discharged from the hospital. Okay, the show is over. Sebelumnya Miss lanjut lagi, kira-kira tadi yang kalian lihat apa nak? Apa isi dari video tadi? Kira-kira. What is the content of the video? Who knows? Siapa yang tahu? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sayang. Silakan. Gejala awal COVID-19 sampai ini apa? Sampai terinfeksinya. Oke, good. Jihan, thank you. Oke, gejala COVID-19 dari awal gitu nah ya, sampai dia menjelang akhir gitu ya. Ada yang tertolong dan ada yang tidak. Tadi diuraikan apa saja nak? From the day to the day, another day. How long? Berapa lama? 20 harian.
Tahu. More than 20 days, lebih dari 20 hari. Oke. Artinya di sini Miss tunjukkan video ini bahwa yang namanya COVID-19 is very dangerous. Ya, makanya kenapa kita diwajibkan belajar hanya lewat tatap maya, ya, tidak tatap muka. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan setelah tayangan video tadi? Ada yang kalian dapat lagi tadi, Nak? Selain gejala yang muncul? What happened to the patient after the virus affected to the lungs of the patient? Jadi istilahnya apa yang diakibatkan ya buat si pasien setelah virus COVID-19 itu masuk ke paru-parunya? Kira-kira apa tadi yang digambarkan dalam video itu? Nah, dalam bahasa Indonesia boleh, silakan. Tell your opinions about the video, please. Boleh, silakan, Nak, share pendapat kalian tentang video tadi. Kalau Miss yakin kok lewat tayangan video itu pasti bisa lah kalian menyimpulkan dalam bahasa Indonesia, boleh. Oke, silakan. Sania, do you want to tell us? Tadi yang digambarkan tentang virus yang masuk ke paru-paru si pasien, Nak. Paru-parunya jadi kotor, Miss. Terus, next, what happened to the patient? Apa yang terjadi terhadap pasien tadi, Nak? Sesak napas. Ya. Suhu Artinya, badannya jadi tinggi. suhu badan Tinggi, ya. Oke, itu berdasarkan pengamatan video ya, Nak ya. Sekarang kita lihat. Sebelum Miss tampilkan teks report secara tertulis, nah Miss mau ngasih dulu bayangan kepada kalian apa sih sebenarnya teks report itu? What is report text? Sekarang kita lihat di sini. Report text adalah, coba Miss pengen ini dengar suara siapa ya? Tadi Jihan udah. Jessica coba baca nih paragraph 1. What's about report text? Okay, read the text, please. Report text adalah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek. Detail dalam teks ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Okay, good. Thank you. Next, paragraph 2. I want to ask Nova Selistawati, please read paragraph 2. Report text termasuk ke dalam deskriptif teks yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi-informasi kepada pembaca mengenal objek dari teks ini sendiri. Meskipun report text dan description text memang hampir sama, namun sebenarnya dua teks ini berbeda. Report text cenderung mengarah ke teks faktual, ilmiah, dan lebih umum dibandingkan dengan description text sehingga tidak ada opini subjektif. Oke, tadi dibahas bahwa dikatakan report text adalah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek. Kebetulan tadi objek kita lihat apa, Nak? What's about the object of the video? What is it? Tadi apa yang video ditayangkan objeknya? Iya, COVID-19. Oke. Detail dalam teks ini adalah detail ilmiah. Artinya ilmiah itu apa, Nak? Yang sudah diteliti, dianalisa, ya kan? Oleh para ahli yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik. Tadi dikatakan ya bagaimana virus COVID-19 tadi masuk ke paru-paru ya sampai dia bisa mereplika diri gitu kan, sampai nempel di paru-paru yang dikatakan kalau orang umum biasa mengatakan seperti lem ibon ya, nempel di paru-paru dari 1 sampai ribuan gitu kan. Dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Nah, report text termasuk ke dalam descriptive text. Ini mau nanya nih, waktu kelas 8, kalian belajar tentang teks deskriptif nggak? Ayo jawab, Nak.
Apa? Iya, Miss. Descriptive text ya. Terus sama atau beda kira-kira? Sebelum Miss jelaskan nih, beda atau samanya. Menurut kalian, what do you think about descriptive text and report text? Kan dulu masih ingat nggak kalau descriptive text itu tentang apa sih, Nak? Penjelasan. Menggambarkan, to describe, ya kan? Misalnya gini, si manis kucing saya, si manis my cat, I have a beautiful cat, his name is Manis. Misalnya, Manis has a soft fur, she always fun. Misalnya, Manis itu bulunya lembut, dia selalu lucu, I love it, saya senang sama dia atau saya sayang sama dia. Betul nggak kayak gitu descriptive text? Ya. Ya kan? Misalnya, Iya. Manis punya bulu abu-abu dan putih, kemudian dia suaranya merdu menurut saya suka bermain dengan dia. Is that descriptive text? Yes or no? Yes. Yes. Tapi kalau Miss bilang gini, kucing adalah ya hewan yang misalnya termasuk karnivora. Kucing ini termasuk karnivora terkecil bila dibandingkan dengan singa atau harimau. Kucing biasa hidup berkeliaran atau biasa dipelihara di rumah. Kucing adalah hewan yang jinak. Hewan ini suka dengan makanan berupa ikan atau susu. Kira-kira ini deskriptif atau report? Nah? Report. 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 Why different? Apa bedanya? Report. Can you give me reason? What is the difference of report text and descriptive text based on my description? Tadi berdasarkan yang deskripsi Miss gambarkan, bedanya apa, Nak? Yang tadi si manis kucing saya dengan kucing adalah hewan bla 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 bla. Bedanya apa kira-kira? Detail. Kalau deskripsi teks itu ngejelasin Penjelasan. menurut opini, Miss. Kalau Menurut misalkan opini, ya. Apa, Nak? Ulang lagi, sayang. kalau report itu umum menyeluruh ke seluruh kucingnya, nggak cuma satu kucing aja. Oke, good. Thank you. Who answer that? Siapa tadi yang jawab? Sorry, Miss, nggak kelihatan kamera semua. Nah, ini. Kan, Miss. Siapa saya? Jihan. Jihan. Thank you, Jihan. Good. Ada yang lain, Nak? The difference of descriptive text and report text. Tadi dikatakan kalau descriptive text berdasarkan opini. Opini siapa? Kucing. Nulis. Si penulis tentang kucing tadi. Itu baru kucing ya. Ada bisa misalnya tentang rumah saya. Tapi kalau kita gambarkan rumah adalah tempat untuk berlindung manusia, bla bla. Nah, itu baru apa? Report text. Itu nah ya, seperti itu. Jadi sama-sama sebenarnya keduanya memiliki tujuan memberikan informasi kepada pembaca mengenai objek dari teks itu sendiri. Meskipun report text dan description text memang hampir sama, namun sebenarnya dua teks ini berbeda. Tadi yang dikatakan report text cenderung mengarah ke teks faktual ilmiah yang tadi kita bahas tentang COVID-19 dan lebih umum dibandingkan dengan descriptive text sehingga tidak ada opini subjektif dari penulis. Tadi yang dikatakan kucing saya, ada nggak yang ngaku COVID-19 saya gitu? Enggak ya? Karena memang bukan hewan peliharaan gitu karena ya seperti itu. Oke. Sampai di sini do you understand the difference of report text and descriptive text? Udah paham nak bedanya? Miss. Ada yang masih bingung nggak? Who still confused? Siapa yang masih bingung? Please raise your hand. Yang masih bingung siapa? Contoh misalnya gajah. Sekarang gini, kalau Miss katakan gini, gajah adalah hewan terbesar di dunia. Hewan darat terbesar di dunia misalnya. Terus kemudian Miss katakan gajah terdiri dari misalnya 3 jenis. Sorry ya Miss kurang ini tentang gajah, cuma Miss mau jabarkan bedanya aja. Ada yang seperti gajah Afrika, gajah Sumatera gitu ya. Dan gajah Thailand misalnya.
Gajah hidupnya berkelompok. Ya, mereka rata-rata satu komunitas itu terdiri dari sekian ekor misalnya. Nah, itu kira-kira report atau deskriptif, nah? Report. Report. Terus kalau misalnya gini, gajah Lampung itu adalah gajah yang terkecil di dunia misalnya. Gajah ini biasanya berbulu, warna bulunya berwarna abu-abu. Beratnya sekitar misalnya 1 ton misalnya. Kemudian kupingnya tidak terlalu lebar dibandingkan dengan gajah Afrika. Nah, itu termasuk apa, nak? Deskriptif apa report? Report. Deskriptif. Deskriptif. Ya, karena lebih apa ya? Lebih spesifik menjelaskan ya tentang gajah Lampung. Walaupun memang secara ini diteliti secara ilmiah memang seperti itu gitu. Cuma dia lebih cenderung apa detail lagi informasi tentang gajah itu dibandingkan kalau kita bahas tentang gajah adalah secara umum atau global. Ya. Oke, good. Sekarang kita lihat lagi. Nah, apa yang dibahas di teks report ini, nak? Ya, selama ini kan kita waktu dari kelas 7 sampai kelas 8 itu yang dibahas itu teks apa aja, nak? Recount, ya kan? Recount adalah pengalaman. Kemudian teks apa lagi? Deskriptif yang tadi kita bahas sama-sama. Next, yang ketiga teks apa? Naratif ya. Teks apa? Naratif yang kemarin kita bahas tentang apa? Halo? Halo, where are you? Teks naratif. Kedengeran nggak suara Misi Dana? Halo? Kedengeran suaranya jelas, Bu. Kedengeran ya, jelas. Tahu deh Ya. yang lain. Mau Halo? sebuah cerita imajinatif, Miss. Yes, good. Thank you. Cerita cerpen, Miss. Cerita cerpen, bisa fable, tapi cerpen nggak masuk sebenarnya di sini, nak ya. Karena ini apa yang biasa kita bahas di itu kan legend, kemudian folklore, kemudian fairy tale and fable. Kemudian teks yang keempat apa? Teks procedure, ya kan? Yang waktu semester ganjil kita bahas itu bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ini tentang teks report. Nah, ini eksklusif banget teks ini gitu kan. Kenapa? Karena ini tadi dalam teks report ada di sini gejala alam atau fenomena alam. Apa aja gitu nah yang dibahas di sana? What is volcano? Ada kebaca nggak ini yang share ini? Baca. Volcano. What is volcano? Do you know volcano? Apa volcano, nak? Kayak Merapi yang kemarin meletus tuh. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, ya. Nah, ini di dalam Gunung Merapi atau yang namanya landslide ya. What is landslide? Longsor ya, earthquake yang kemarin terjadi di mana? Di Mamuju, Sulawesi Barat. What is earthquake? Gempa bumi. Gempa bumi. Nah, itu Gempa. adalah semua iya, Bumi. termasuk teks report gejala alam itu. Kira-kira apa lagi nak yang bisa dimasukkan dalam teks report selain yang tadi disampaikan Gunung Berapi, longsor, kemudian gempa bumi, apa lagi? What else? Banjir. Apa sayang? Banjir. Banjir. Good job. What else? Apa lagi? What's about from sea to the land? Tsunami. What is phenomenon? What is it? Angin puting beliung. Miss. Angin puting beliung bahasa Inggrisnya apa? Tsunami. Tsunami, terus angin puting beliung apa nak? Tornado, ya kan? Tornado. Ada lagi yang lain? Banyak. It is about planets. It is about earth, bumi. It is about sky, langit. It is about star, bintang, and then sun.
etc. Banyak ya. It is about nature, tentang alam. Itu ada di text report. Nah, yang selanjutnya adalah tentang tumbuhan atau plant. Nah, ini biasanya tentang ya pohon gitu nah ya, bunga ya, tree and then flower, banyak ya. Biasanya ini yang dibahas lebih detail lagi ya. Next, about hewan atau animals. Yang tadi kita gambarkan ya, elephant, Komodo dragon, ya, virus tadi yang kita bahas COVID-19 ya. Nah, ini biasanya kalau untuk hewan yang dibahas adalah yang sering muncul itu hewan-hewan yang dilindungi, nah, protected animal, ya, like Komodo dragon. Do you know Komodo dragon? What is it? Yes. Kira-kira apa Komodo dragon? Komodo. Komodo. What does it come from? Dari Komodo. mana asalnya, nak? Where? Kira-kira ada di mana hidupnya? The Pulau habitat- Komodo. Pulau Komodo di mana, sayang? NTT bukan? And Nusa Tenggara Timur ya. Kayak elephant tadi di mana yang disebutkan? Sumatera. Sumatera, especially in Sumatera. Gajah Sumatera. Lampung. Iya. What's about Rafflesia arnoldi? Have you ever heard about that? Pernah dengar tentang Rafflesia arnoldi? Pernah. Bunga apa itu? Pernah. Bunga bangke. Bunga bangke. Bunga Iya. pohon. Itu kan termasuk protected plant ya, and di sini protected animal. And then sebut benda atau things, contoh house ya, apa saja, anything. And then the last one, it is about technology ya, seperti handphone, laptop, wifi, etc. Ya, ini biasanya ada dalam text report. Sampai di sini paham, nak? Do you understand about text report? Yes, Miss. Iya, jadi nyata ya, Yes. fakta. Bukan menghayal, bukan seperti teks naratif, no. And then bukan seperti descriptive text, ini lebih umum, in general, not in details. Kalau descriptive text itu apa? To give informations about things in details. Tapi kalau report text, give information about nature, anything in general, secara umum, gitu nah ya. Oke. Sorry. Nah, ini ciri-cirinya adalah berisi fakta-fakta ilmiah tadi yang disebutkan. Judul teks terlihat lebih umum dan menggunakan simple present tense karena memang fakta saat itu yang dijabarkan. Kalau menggunakan past tense kan seperti kemarin ya, nak, teks naratif ya. Nah, ini sekarang kita belajar tentang generic structure-nya. Ini harus dipahami ya. Kalau dalam text report itu ada dua. There is two generic structure. Sorry, ini kenapa ada descriptive text misketik? Sorry ya, nak. Oh ya, sama maksudnya, sorry. Generic structure-nya hampir sama. Yang pertama adalah general classification. Bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek dari report text ini. Biasanya ada di paragraph 1, ya, general classification-nya. And then the description-nya biasanya ada di next paragraph. From paragraph 2 until the last one. Dari paragraph 2 sampai yang terakhir. Ya. Nah, bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, ataupun tingkah lakunya. Pada intinya bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Namun hal yang perlu diingat bahwa report text bukan merupakan teks berita, tapi teks faktual ilmiah. Gitu ya. Nah, ya, nanti kalau SMA kalian belajar lagi tentang teks berita ya. Nanti ada lagi yang kalau untuk SMP teksnya cuma 5 yang harus dipelajari, tapi kalau untuk SMA lebih detail lagi. Nah, ada namanya teks untuk membandingkan ya, pro dan kontra, ada yang namanya teks untuk berita ya, nanti seperti itu. Jadi itu ya, nah ada 2 klasifikasi struktur dari text report. Apa aja tadi? General classification sama description. General classification ada di mana, nak? Paragraf pertama. Paragraph 1, good. Next, description ada di
Paragraf selanjutnya. Tadi dijabarkan kan di video tadi yang awal bahwa COVID-19 pertama menyebar di Wuhan, Cina, bahwa selanjutnya jabaran berikutnya adalah bahwa COVID-19 itu sampai bisa menularkan ke manusia sampai menyebabkan kematian, terus sampai di akhir ya jabarannya. Oke. Sorry. Nah, ini contohnya nak ya. COVID-19 is the disease caused by the new coronavirus that emerged in China in December 2019. Nah, ini general classification-nya in paragraph 1 ya. Coba Miss pengen dengar dulu suaranya biar Miss nggak lupa ya, biar kalian juga nggak kaku. Kayaknya udah lama nih Miss, tahun kayak saya nggak ngomong atau nggak baca bahasa Inggris. Oke? Oke, I want to ask Muhammad Neza. Please read paragraph 1. Are you ready, Neza? Ready, Miss. Good. Okay, please. COVID-19 is disease caused by new coronavirus in China in December 2019. Okay, COVID-19 is the disease caused. What is disease? COVID-19 symptom. Udah nak paragraph 1 aja Disease dulu. cause. Only paragraph 1 ya. Disease cause. What is disease? Oh. Who knows the meaning of disease? Ada yang tahu arti disease nak? Penyakit. Penyakit caused by the new coronavirus. Penyakit virus. Ya, yang disebabkan oleh virus corona ya. Yang baru muncul, sebenarnya udah lama muncul, cuma versi baru, varian baru that emerge in China. Yang muncul di China. Desember 2019. Oke, maaf ya tadi ada ini. Oke, next now to paragraph 2. Oke, lanjut. I want to ask Tia. Tia, please read paragraph 2. Miss. COVID-19 symptoms include fever or chills, shortness of breath, of deep, shorty breathing, muscle or body aches, short throat, of the or smell, journey, head, chest, new fatigue, nose or vomiting, and congestion or runny nose. Ya, kedengaran. Kurang keras suaranya sayang. Ya, Miss. COVID symptoms include cough, fever, fever, or chills, shortness of breath, or difficulty breathing, muscle, or body ache, short throat, new loss, or taste, or smell, diarrhea, headache, now fatigue, nausea, or vomiting, and congestion or runny nose. COVID-19 can be severe and some cases have caused death. Okay. Now look at paragraph 2. COVID-19 symptoms include cough. What is cough? Batuk. What is symptoms? Batuk. Who knows symptoms? Ada yang tahu arti symptoms, nak? Ciri-ciri. Iya, gejala. Iya. Berarti gejalanya termasuk apa nih, coach? Batuk. Fever or chills, demam, ya. Kemudian shortness of breath. Napasnya? Napas pendek. Atau sulit
Nafas. ya. Dan biasanya sakit di otot ya, meriang kalau Tenggorokan. bahasa kita, iya, Otot, tenggorokannya, kemudian apa tadi, new loss of taste or smell, nggak bisa, Kehilangan perasa. penghilangan Yang penciuman selera ya, makan. diare, kemudian Atau headache, sakit ciuman dan kepala, ya kan, sampai runny nose. Ini runny nose apa nih, hidungnya lari atau gimana? Who knows runny nose? Pilek, good. Bukan hidungnya lari. Nah ya, Ron kan lari, Miss. Iya, tapi runny nose bukan hidungnya lari, tapi ya ngucur-ngucur. Oke, COVID-19 can be severe and some case have caused death. Nah itu ya, menular dan bisa menyebabkan kematian. Nah ini masuk description ya nak, dibahas tuh sampai ke bawah until the last paragraph. Sampai di kanan sini, the new coronavirus can be spread from person to person. Nah, bisa apa? Spread. What is spread? menular. Menular dari orang ke orang. Kalau dulu dari Menyebar. hewan ke hewan ya. Menyebar. Ya. Nah, ini tadi gejalanya paragraf 2, paragraf 3 about the spread. Penyebarannya. Today there is a coronavirus vaccine. What is it? Sekarang sudah ada vaksinnya kan? Sudah Ya. ada vaksin corona. Yes. Prevention involved. Nah, walaupun sudah ada vaksin, kita harus ada yang namanya tindakan apa nak? Prevention. Cuci tangan. Tindakan pencegahan. Iya, yang termasuk tadi apa? Sering cuci tangan. Terus pushing into the bend of your elbow. Wah, kayak gini nih. Apa tuh? Kalau lagi apa? Batuk. Bersin. Iya, harus atau bersin di iya, di tangan, jangan disebarin ke depan teman-temannya. Apa? Tutup Staying pakai. home Tutupi. when you are sick. Apa staying home when you are sick? Tetap di rumah ya ketika sakit. Kalau nggak sakit, Miss boleh ngayap? No. Stay your home. And wearing a clothed face. What is clothed face? What is clothed face? Who knows deh? Ada yang tahu? Pakai maskering. Masker. Ya. Masker. Bukan masker yang apa? Bangkoang, bukan masker lumpur, bukan ini ya, tapi masker iya to cover your nose and your mouth ya. If you cannot practice physical distancing, kalau kamu nggak bisa jaga jarak ya pakai masker gitu ya nak ya. Oke, sampai sini kebayang general classification sama description-nya? Yes, Miss. Oke, do you understand that? Miss. Oke, who knows? Who still confused? Siapa yang masih bingung? Jujur sama Miss Ida, please. Oke, sudah ngerti? Benar ya, udah ngerti ya. Ntar kalau Miss tanya, nggak tahu Miss. Oke, sekarang kita lihat teksnya. Oke, tadi yang sudah kita bahas, sekarang kita lihat. Kelihatan tulisannya, nak? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke, I'll give you 5 minutes to read the text carefully. Baca dulu, nanti akan ada pertanyaan yang Miss mau tampilkan. Oke. Silakan baca dulu. Sudah?
Oke, sudah nak dibaca? Oke ya, sudah jelas. Oke, now look at these questions. Okay, I want you to write the answer and then you tell to the Zoom. Jadi sekarang ditulis dulu nak, kira-kira jawabannya apa, biar supaya enggak ini ya. Nanti boleh disampaikan lewat Zoom ini langsung. Number 1, what does the text tell us about? Number 2, what is the writer intend to write the text? And number 3, what does someone feel when infected with COVID-19? And then what is the main idea of paragraph 3? And then what should people do to prevent suffering from coronavirus? Okay. Do you still remember? Masih ingat tadi teksnya, nak? Masih ingat teksnya? Lupa. Aduh, belum. Gimana nih, Miss tampilin dua-duanya nih, bolak-balik. Text and the questions. Atau, do you want to write the first? Mau nulis dulu pertanyaannya? Nulis dulu. Oke, silakan. Miss Penny agak lama nggak apa-apa ya, Miss? Oke, nggak apa-apa. Ya. Ini supaya biar ini aja, Miss, biar lebih intens lagi ke pemahaman teksnya. Karena ini untuk yang analisis, insya Allah pertemuan berikutnya, Miss. Kalau pakai laptop, kamu bisa foto. Kenapa, Miss? Iya, nggak, kalau mengakali supaya nggak nulis bolak-balik gitu. Kalau dia pakai laptop bisa difoto. Oh gitu ya, di-share ke ini WA. Tapi kalau ingat langsung, alhamdulillah bagus. Iya, bisa di-share ke WA. Oke, pertanyaannya Miss foto ya, nah, Miss share ya. Jadi nanti kalian tinggal jawab. Oke, sudah Miss share ke WA. Jadi nanti Miss tinggal share teksnya. Biasanya ditampilkannya ini Miss bentuk pilihan ganda. Jadi mereka tinggal gampang pilih. Nah, sekarang kita coba untuk esai. Karena kan tadi sudah dibahas tiap paragraf isi dari teks tersebut.
Okay, who can answer number 1? Halo, suaranya mana nih, Nak? Sabar, Miss, belum. Iya. Hari ini berapa orang, Miss, yang supervisi? Ada 2. Ibu sama Pak Joko. Hari ini aku. Bu Erni sama Bapak? Samakan ya? jadwal. Bu Erni sama Bapak. Aku besok sama Bapak juga. Oh. Besok Pak Hairil ya? Iya. Pak Hairil sama Miss Penny juga? Enggak, Bu Erni kayaknya. Oh, Bu Erni ya? Ayo Miss Penny, nyanyi Miss Penny. Hening. Nanti pada langsung konsentrasinya hancur semua itu. Oke, who can answer number 1? Yang sudah nomor 1 sudah, Nak? Ada yang bisa? Only number 1. COVID-19, Miss. Who want to answer? Siapa yang mau jawab? Jessica. Sorry, tadi bentar. Jessica videonya, Nak. Diaktifkan, Nak. Oke, number 1. Coba Miss mau coba nanya Dinda. Dinda? Can you answer number 1? Miss. Can you answer number 1? Ya. Oke, please silakan. Nak. Tadi pertanyaannya what does the text tell us about? The text tells us about the COVID-19. About COVID-19. Is that true? Betul nggak? Teks tersebut bercerita tentang atau menceritakan tentang COVID-19. Yes, Miss. Yes, good. Thank you, Dinda. Give applause to Dinda, please. Biar semangat nih, jangan ngantuk nih. Okay, next, number 2. Who want to answer number 2? What is the writer intend to? What is intend to? Who knows the meaning of intend to? Ada yang tahu arti intend to, Nak? Bermaksud. Maksud atau tujuan, ya. Jadi, nomor 2 pertanyaannya adalah tujuan dari si apa? Film tadi. Si penulis. Penulis. Ya, to write the text. Tulis teks. Iya, untuk menulis teks itu. Tadi biasanya kalau untuk tadi apa dikatakan kalau descriptive text memberi informasi tentang teks secara detail. What's about report text? Who want to answer number 2, please? Ipan? Where are you, Ipan? Suaranya mana, Nak? Halo. Ya, Miss. Silakan, Nak. Bisa? Sudah number 2? Belum, Miss. Belum. Sagar, where are you, Sagar? Show your video, please. Mana gambarnya, Nak, Sagar? Jangan-jangan tidur di Sagar nih. Sagar.
Sagar, where are you? Halo. Silakan. Sania mana Sania? Saya Miss. Jawab sayang, number 2. Tunggu pertanyaannya. Tadi yang ditanya apa nomor 2? What is the writer intend to? Apa tujuan si penulis menulis teks tersebut? Tujuannya apa sih nak teks itu ditulis? Menjelaskan tentang gejala COVID, Miss. Menjelaskan tentang gejala COVID. Iya. Ini secara ini ya, secara khusus teks ini. Ya. Tapi kalau misalnya tujuan teks reportnya apa nak? Inform about COVID-19 in more detail. Ngejelasin COVID-19 secara detail. Okay, good. Thank you. To give information about COVID-19 in detail apa in general? General. Detail kan deskriptif. General. General, iya. Ya. Tadi disebutkan. Okay, thank you. Good. Next, number 3. The question number 3, what does someone feel when infected with COVID-19? What does someone feel? Apa yang dialami atau dirasakan someone, orang when infected, ketika positif, terinfeksi. In which paragraph you can find out the symptoms? Di paragraf apa? Kita lihat. Ini gejala yang ditanya tadi ya. Paragraf 2. Good. Banyak di situ disebutkan apa saja. Who want to answer number 3, please? Batu. Yes. Say in English, please. cough, Cold. fever or chill, Fever or chill. Fever. Shortness of breath. Ketina ya. Difficulty breathing. Muscle or body ache. Muscle. Blah blah blah, etc. nose, Taste or smell, Iya. diarrhea, headache. Sampai sini masih bingung nggak? Halo, masih bingung nggak nak? Enggak. Ya, berarti yang nomor 3 yang ditanya apa? Gejala kan? ya, Ya. Gejala. Iya, nanti ketika kalau di soal, Orang misalnya di soal apa penilaian akhir tahun semester genap, kemudian di apa ujian sekolah, itu selalu ada pertanyaan itu. Nah, cuma bedanya versinya kalau di soal itu bentuknya pilihan ganda gitu ya. Jadi perhatikan dari apa setiap paragraf itu ya, dia termasuk yang tadi yang dikatakan apa penjelasannya atau secara umumnya ya. Kebetulan yang ditanyakan nomor 3 adalah gejalanya yang ada di paragraf 2. Nah, sekarang perhatikan lagi nak pertanyaan nomor 4, number 4, questions number 4. What is the main idea of paragraph 3? Ini termasuk soal HOTS ya. Yang ditanya adalah apa? Main idea. Apa main idea nak? Kalau dalam bahasa Indonesia, pikiran utama, pikiran pokok, pikiran utama. Yes, that's good. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ditanya, what is the main idea? Nah, itu biasanya ditanyakan apa? Dari setiap paragraf. Terserah si penulis soal, bisa paragraf 3, paragraf 4, atau the last paragraf, paragraf terakhir. Nah, sekarang yang mau jelasin adalah kalau ditanya, what is the main idea of paragraph bla 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 misalnya. Pikiran utama paragraf ini apa? How we can
find the main idea of each paragraph. Gimana cara supaya kita bisa, oh ini main idea-nya ada di sini nih. Kira-kira di mana, Nak? Kalau dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia diajarkan sama Bu Umi atau Bu Rina apa? Cara mencari pokok pikiran dalam setiap paragraf. Ada yang masih ingat? Biasanya ada di mana main idea-nya atau pokok pikirannya? Di awal dan di akhir. Good, di awal dan di akhir. Jadi misalnya kalau ada 4 paragraf, there are 4 paragraph. Yes, in the text, berarti there are 4 main idea. Kalau ada 4 paragraf di teks, berarti ada 4 main idea. Gitu ya, Nak? Nah, caranya biasanya ada di awal atau di akhir paragraf kalimatnya. Ya, dan biasanya yang sering muncul adalah yes. In the first paragraph, in the first sentence of each paragraph, di setiap awal kalimat dalam paragraf. Itu diingat ya, Nak ya. Jadi kalau seandainya nanti ditayangkan soal, ingat misalnya ngomong, oh kalau main ID itu adanya di awal paragraf biasanya. Walaupun kadang muncul di akhir paragraf. Oke. Sekarang yang ditanya apa number 3? Main idea dari paragraf berapa, Nak? Halo? Suaranya mana? Yang ditanya dari paragraf 3 apa tadi? Main idea kan? Iya, berarti yang mana nih? Dia cuma ada 2 kalimat loh. Paragraf 3 dari mana tuh bacaannya? The new coronavirus. Yes, the new coronavirus can be spread from person to person. It is diagnosed with a laboratory test. Berarti yang mana? Which one? The main idea. The virus can be spread from person to person. Yes, tadi the first sentence ya of paragraph 3. The new coronavirus can be spread from person to person. Berarti itu main idenya, Nak ya? Ya. Okay. Good. Jawabannya kayak gitu semua nggak? Halo? Halo? Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain nggak jawabannya, Nak? Jawab dong. Nggak bisa ya, alhamdulillah. Oke, next. The last questions, pertanyaan terakhir. What should people do to prevent suffering from coronavirus? Kira-kira nanya apa tuh, Nak? What should people do? Apa yang dilakukan masyarakat? Apa yang dilakukan masyarakat? Apa yang harus orang lakukan untuk mencegah coronavirus? That's good. Very Untuk melindungi good. diri. Untuk melindungi melindungi diri dari coronavirus. In which paragraph we can find out the answer? Number 5. Di paragraf mana kira-kira, Nak? Paragraf 4. Yes, the last paragraph. Mana? Dari kalimat yang mana kita bisa jawab itu? Paragraf dari staying home when you are sick and wearing a cloth. Prevention, ya kan? Tadi katakan prevent. Prevention involve, termasuk pencegahannya adalah frequent hand washing. Apalagi? Coaching into the bend of your elbow. Coaching into the hand of your elbow. Next. Staying home when you are sick, and then wearing a cloth. Yes, if you cannot practice physical distancing. Sekarang malah ada 5 ya, bukan 3M lagi kan? Masih ingat nggak? Apa aja 5 itu, Nak? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, di rumah aja, menjauhi kerumunan, gitu kan ya? Ya. Terus kelima apa? Tetap di rumah. Stay at home. Apa tuh, Miss? Satu lagi apa, Miss? Oh, mana Miss Penny? Ya, sekarang ada 5 ya, Nak. Nah, itu insya Allah berarti bisa semua jawabannya dong. Halo? Bisa, Nak?
Siapa yang masih bingung? Who still confused? Ini Miss yakin udah bete sih, udah jam segini ya, 1,5 jam ya kita. Oke, kalau misalnya apa? Sudah, kita lihat di sini hasilnya. Sorry. Nah, kelihatan nggak, Nak? Kelihatan. Nah, ini. Sama nggak kira-kira jawabannya? Pakai bahasa Indonesia, Tem. Tadi dikatakan tentang COVID-19. Good. Number 2, to inform the readers about COVID-19 in general. Tadi apa general? Secara umum, ya kan? Oke, kemudian tadi number 3, tadi apa yang ditanya, Nak? Symptoms, ya kan? Gejalanya yang muncul orang yang terinfeksi, gitu kan? And then number 4, main idea of paragraph 3. And then number 5, the prevention, ya, tindakan pencegahan supaya terhindar dari COVID-19. Sampai di sini, ada yang masih bingung, Nak? Who still confused? No? Do you understand? Okay. Any questions? Ada pertanyaan? Yes, Miss. Apa sayang? Udah jelas? Jelas. Jelas. Iya. Ya, kalau nanti mungkin masih ada yang bingung, boleh japri Miss Ida ya, Nak ya, tentang text report. Karena Nak ini masih gampang loh, pertanyaan apa lewat esai gitu kan. Kalau nanti udah langsung ini ya, Nak ya, nih contohnya nih. Nanti kalian menganalisa ya, nanti disampaikan lagi di pertemuan berikut atau nanti lewat WA. Oke? Sudah tidak ada pertanyaan, Nak? Enggak ada. Oke, kalau gitu Miss tutup ya pelajaran hari ini. Insya Allah berikutnya kita sambung lagi dengan menganalisa teks yang sudah kita pelajari hari ini. Karena waktunya tidak cukup, Miss mohon maaf kalau ada kekurangan. Sebelumnya kita tutup dengan doa dulu, Nak ya, kita supaya selalu senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, alhamdulillah kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Miss Penny sama anak-anak, Miss? Ya, tetap di rumah aja. Terus pakai protokol kesehatan berapa sekarang? Tadi Miss Ida 5M. 5M. Ya. Enggak 5M, 5 aja. 5 doang. 5M, apa aja? Ke masker. Pakai masker, 1, 2. Jaga jarak. Jaga jarak, 3. Cuci tangan. Cuci tangan. 4. Jauhi kerumunan. Menghindari kerumunan. Hindari kerumunan. Oke, yang kelima. Di rumah aja. Batasi mobilitas. Artinya main keluarnya itu dibatasi. Jangan terlalu aktif keluar. Ya. Ya, Oke. Salam sehat selalu buat kamu. Ingat, ayo kita maju bareng-bareng walaupun kayak apapun, kita harus jadi orang sukses. Siap? Siap? Di-mute semua. Oke. Iya. Bye. Ya. Assalamualaikum. Bye. Jangan keluar dulu ya, Nak. Ada yang mau Miss sampaikan ke anak-anak. Kalau Izin Miss mau keluar ya. silakan ya, Miss ya. Terima kasih ya, Miss. Thank you very much for your attention. Oke, anak-anak lanjut ya, Nak. Ini karena kebetulan kita lagi Zoom, jadi nggak usah nge-Zoom lagi. Miss ucapin terima kasih banyak. Thank you very much for your attention. Ya, karena sudah selesai PJJ kita hari ini. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya lagi ya, Nak, ke Miss Ida. Oke. Sekarang yang mau sampaikan adalah 1. Mulai sekarang siapin buat ujian praktek. Ya. Prakteknya juga daring.
Jadi nih, siapin catatan dulu deh, biar kalian nanti selesai jam 12 kok. Pertama, bahasa Inggris. Hafalnya enak ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, agama, PJOK, prakarya, seni budaya. Ya, ada 7 ya, Nak ya. Nah, ya. Itu nanti Miss nggak tahu untuk mapel yang lain. Kemungkinan kalau untuk bahasa Indonesia bisa bentuknya walau alam ya, Nak ya, presentasi atau apa. Cuma yang bahasa Inggris, Miss pengen kalian udah nyiapin dari sekarang teks prosedur ya, Nak ya. Jadi cara membuat sesuatu, boleh makanan, boleh apa namanya, membuat topi misalnya. Jadi nggak mesti makanan, nggak mesti resep. Misalnya, ya, jadi siapin dari sekarang. Tapi jangan bikin teh manis, mie rebus, jangan masak air. Itu nggak menantang itu, Miss males nilainya dah. Indomie. Jangan, Ya, nggak Indomie. menerima itu. Jadi pertama kamu kalian siapin teksnya dulu ya, Nak. Ya, nggak usah ngarang, cari aja di itu di Google ya. Siapin teksnya, nanti sampaikan ke Miss. Ini loh Miss yang mau saya sampaikan. Nah, nanti baru setelah itu videokan apa yang sudah kalian buat. Pernah kan waktu itu bahasa Indonesia ya, kalau nggak salah ya, presentasi dia. Cuma bedanya pakai bahasa Inggris gitu loh. Nah, misalnya gini, good morning, Miss Ida, atau good morning friends, how are you today? Okay, today I want to tell you how to make fried rice misalnya, atau how to make avocado juice. Jadi sambil ini siapin meja gitu, Nah ya, nggak cuma cuap-cuap, tapi ada bendanya. Okay, friends, before we start to make misalnya avocado juice, the first that we must prepare are misalnya blender, ya, and then glass, and then knife, pisau, misalnya cutting wood, misalnya. And then the material that we need to make for avocado juice is avocado, 1 piece of avocado. And then misalnya 3 tablespoon of sugar, dijelasin gulanya seberapa, jangan sugar, ntar gulanya 2 kilo, kan itu bisa diabetes kan. Nah, jadi jelas. And then misalnya 1 sachet of milk, condensed milk, ya, misalnya 1 sachet susu cair, susu bendera gitu loh. Nah, terus next, and then misalnya 100 ml of water, 100 ml air. Oh, berarti segini nih, Miss, gitu. Jadi nggak cuma water, sugar, enggak, harus jelas. Pernah kan lihat tampilan Farah Queen gitu ya, masak, demo masak kan, jelas berapa sendok, berapa mili gitu, Nah ya. Paham ya? Ya, gitu. Jadi harus jelas. And then misalkan 2 tablespoon of ice cube, 2 sendok es batu. Harus makan minum gitu, Miss? Boleh nggak? Boleh yang lain nggak? Boleh, yang lain boleh. Ini Miss ngasih contoh aja. Jadi menjabarkan bahan itu jelas berapa ukurannya gitu loh. Nah, maksud Miss Ida. Sepiring nasi, a plate of rice gitu loh. Ngerti ya? Tanya apa lagi? A half of teaspoon of salt misalnya, setengah sendok teh garam. Nah, lu ngomongnya gimana lu? Ayo bingung. A half of teaspoon of salt. Terus setelah itu misalnya, okay, friends atau Miss Ida, now I want to tell how to make perfect avocado juice. The first we must prepare the blender, and then after that we take the avocado juice and then peel the avocado. Misalnya, kupas. After that, atau misalnya nggak dikupas, Miss, kalau alpukat, okay, cut the avocado into 2 halves. Potong jadi 2. Cut, jangan cat. Itu kucing. Jangan cut. Miss, saya grogi, Miss. Kan kamu videoin sendiri, gitu kan? Misalnya cut the avocado into 2 halves. Potong 2 alpukat tadi jadi 2 bagian. After that, apa? Take out. Ya,
Buang apanya? Take out the seed of avocado. Buang biji alpukatnya. And then after that, spoon the flesh of avocado. Sendoki buah dari alpukat tadi, and then put them into the blender. Terus diapain lagi? Di blender. Nyalain Miss blendernya, kok nyalain, belum dicolokin. Terus langsung dimasukin, belum dibuka. Harus jelas nah urutannya. Okay, before we put them into the blender, please first open the lid of the blender. Buka dulu tutup blendernya, jangan masukin aja masih ketutup, nanti berantakan gitu kan. After that, put the avocado flesh into the blender. And then misalnya add 2 tablespoons of sugar, add 1 sachet of milk, add 100 milliliters of water, and then add 2 tablespoons of ice cube, misalnya. After that, put the lid of the blender, tutup blendernya, and then don't forget plug the cable of the blender into the misalnya into the tulis lupa tuh, colokan apa namanya tuh? Socket ya, socket. And then after that, turn on the blender. Nyalakan blendernya. Wait until 2 minutes. Tunggu. Jangan langsung turn off the blender. Masa baru nyalain langsung dimatiin lagi, ntar nggak keaduk ya. Wait until 2 minutes misalnya. After that, turn off the blender. Terus habis dimatiin diapain lagi misalnya? Tuang gitu. Alpukatnya. Belum, buka dulu blendernya. Open the lid of the blender, and then pour the avocado juice into the glass, gitu kan? And then don't forget to put the straw. Jangan lupa masukkan sedotan. And then baru terakhir, the avocado juice is ready to be served. Thank you for your attention. Assalamualaikum. Gitu nak. Ready? Ya kan? Bisa ya, siap ya. Apalagi ngerekam sendiri. Nggak usah malu-malu, ntar salah Miss, ulang lagi. Caranya gimana? Boleh dihafalkan dulu atau teksnya diletakkan di dekat kamera. Paham ya nak? Tapi jangan lupa siapin bahannya supaya kelihatannya live. Paham ya nak? Oke? Ya, itu untuk bahasa Inggris. Kemungkinan kalau seperti biasa kan kalau tahun-tahun kemarin kan maju ke depan satu persatu nih yang nilai Miss Ida sama Miss Yani. Kalau sekarang mungkin karena keadaan kayak gini hanya lewat video, tapi tetap wajah kamu nak yang terekam, jangan wajah ibunya atau ayahnya atau tetangganya. Tapi suara saya Miss bodoh, Miss nggak akan nilai itu. Jadi harus nature, alami, asli, bukan KW. Oke? Ya, Miss tunggu kemungkinan sampai pokoknya sekarang tanggal berapa? 15 ya nak? 15 Februari masih ada 2 minggu loh. Oke. Awal Maret sudah mulai nyicil. Miss harus bareng? Enggak. Misalnya Tia yang duluan Miss Tia udah siap Miss, silakan. Jadi nggak beban nak. Nanti setelah bahasa Inggris Tia fokus ke bahasa Indonesia minggu depannya atau 2 hari setelahnya gitu. Paham ya nak ya? Kalau misalnya sih targetnya Maret supaya nanti kamu nggak bingung. Jadi kalau untuk kayak misalnya agama itu kan banyak yang dihafal ya. Ya kan? Pasti hafalan itu nanti yang ditanya lewat video. Atau sama prakarya mungkin mirip seperti bahasa Inggris. Bikin sesuatu. Bedanya kalau prakarya mungkin hasil yang dikumpulkan atau Miss nggak tahu deh. Atau misalnya seni budaya suruh nyanyi atau apa. Tapi kalau bahasa Inggris tetap you use in English. Jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Miss nggak bisa saya latihan dari sekarang. Oke? Sekarang banyak YouTube yang ngasih tahu cara-caranya. Paham ya nak? Karena kalian belajar itu nanti kemungkinan sampai akhir Maret doang. Ya. Jadi April itu sudah mulai ujian sekolah. Apalagi April itu nanti tanggal berapa? Sudah mulai puasa ya? Ya kan? Ya. Sudah mulai sekarang diatur jadwalnya.
Sambil nanya-nanya nanti, terutama yang koordinator kelas nih, Pak, kita untuk kelas 9 ujian praktek kira-kira tanggal berapa, Pak? Yang agama, misalnya ke Pak Soleh, yang apa? Prakarya siapa? Alia ya? Iya, bahasa Indonesia, Neng. Iya. Terus yang BK enggak praktek ya, tapi tetap nanti ditanyakan. Gitu ya, Nak ya. Mungkin nanti ada rapat dari kepala sekolah disampaikan ke kalian. Terus yang kedua, paham ya yang tentang ujian praktek bahasa Inggris ya, Nak? Oke, paham ya? Oke, jadi di samping teks share ke Miss Ida, videonya juga nanti gitu. Oke, Miss saya terbata-bata, enggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Oke? Jadi nggak usah takut, Miss saya ini Miss, nggak apa-apa. Yang penting ikhtiar, ya. Terus jangan cari bahan yang susah-susah. Miss saya suruh nyari ini Miss, apa misalnya batang pohon bambu, ya susah nyari bambu di Pademangan mah. Ya Nak, yang gampang-gampang aja, yang ada di Pademangan gitu, ya. Jangan sampai keluar jauh-jauh atau sampai tatap muka sama orang yang nggak kenal, nggak pakai masker pula, jangan. Paham ya, Nak ya? Kemudian yang kedua, yang kemarin Miss share, itu yang masuk ke sekolah SMA MHT namanya, Muhammad Husni Tamrin. Udah ada yang pernah dengar nggak sekolahan itu apa? Dinyalain dong soalnya suaranya biar Miss bisa ini. Udah pernah dengar. Iya. Itu sekolahan bagus, Nak. Miss udah pernah ke sana waktu nganter dulu anak 42 lomba mading, Wall Magazine. Itu sekolahnya bagus, dia berasrama dan gratis. Tapi syaratnya berat. Yang disampaikan tadi di grup ya, nilainya harus tinggi. Sekarang terakhir ya, daftarnya ya. Ada yang berminat nggak? Enggak. Kenapa? Yakin? Kalau masalah nilai datang ke sekolah aja, nah lihat di rapot kamu, ada kok di meja Miss Ida, udah Miss susun rapi. Kalau misalnya Miss saya pengen, tapi saya penasaran nih nilai saya ini enggak gitu, masuk kualifikasi enggak, datang aja ke sekolah. Tapi jangan bergerombol masing-masing. Ini Tia misalnya mau coba, boleh, Tia kan nilai IPA-nya bagus. Cuma Miss nggak tahu bahasa Inggrisnya waktu kelas 8 ya, Nak ya. Miss nggak paham. Iya, nanti istilahnya makanya kan Miss share di grup itu kalau ada yang mau istilahnya konsultasi nilai, ya silakan datang aja Nak ke sekolah. Tapi hari ini Miss Ida kan di rumah nih, nggak ada di sekolah gitu. Ya istilahnya kayak model pesantren kali ya, boarding school. Cuma mungkin ya lebih ke umum. Gratis. Pagi ya dapat KJP lebih enak. Nah, silahkan. Oh, Miss saya kalau di asrama nggak bisa main ke sono kemari. Harus sempat majunya, Neng. Gelis, cantik, ganteng. Harus maju anak 42. Ya. Yuk yang mau nyoba silakan ntar misalnya penasaran dengan nilainya datang aja ke sekolah. Tanya sama Bu Erni, meja Miss Ida mana itu rapotnya udah Miss susun bagus, tinggal dilihat nilai-nilainya. Ya, Nah ya. Itu kemarin dipersilakan sama Miss Feni, silakan anak 42 yang daftar. Ternyata teman Miss Ida yang di Jakarta Selatan pun sama, daftarin anak-anaknya ke MHT tadi. Lumayan, Nak. Itu asrama gratis loh, makan semua dijamin. Sekolahnya keren banget. Luar biasa. Keren bener. Di situ anak-anak the best semua itu, Nak. Berani nggak? Jangan dukung. Harus berani dong, 42, 9E. Ya. Bisa? Coba dong, Nak. Ya. Ada yang berminat nggak? Nggak? Tia nggak berminat, Cagar, Dinda, Adel, Sarah, Tasya, Manda, Sabrina, Sania, ayo dong. Neza, Noval, Jihan, Stevi,
Nggak berminat, nak? Oke, berarti apa yang Miss share itu nggak ini ya? Miss nggak tahu nih di kelas lain ada yang berminat nggak? Udah dengar-dengar belum dari kelas lain? Ada yang daftar nggak? Belum tahu ya? Oke. Itu yang kedua ya, Nak ya. Yang ketiga, kalau kalian masih merasa kesulitan belajar, ngomong ke Miss Ida, terutama matematika. Matematika udah pernah nge-zoom belum sama Pak Hairil? Belum. Oh, sama sekali juga. Belum. Ngomong dong, Nak, ngomong di grup, diketik, nanti Miss sampein ke Pak Hairil gitu. Kalau Miss Ida yang ngetik kan nanti kesannya Miss Ida yang ngada-ngada. Gitu. Ketik di grup, Miss, tolong dong sampein ke Pak Hairil. Kita pengen nge-zoom sama Pak Hairil matematika. Ntar kalau bilang ujian sekolah kita nggak paham gitu loh. Nah, nanti Miss screenshot itu sampein ke Pak Hairil. Gitu. Sekarang jujur sama Miss Ida, matematika bisa nggak? Enggak. Enggak. Nggak bisa, Miss. Nggak Yang kerjanya soal doang, Miss. Terus gimana cara jawab soalnya kalau ada ulangan? Google, Miss. Apa, Nak? Iya. Nebak gitu ya? Ya. Ya Allah. Oh, tadi kata yang Miss Penny ngomong, yakin nggak nanti SMA itu selama setahun belajar PJJ memang ada yang nyangkut apa enggak? Kira-kira jujur. Ada, tapi Ada, Miss. sedikit. Dikit doang ya, Nak. Kira-kira yang paling sulit menurut kalian apa? Matematika. Matematika. IPA ini enggak bisa ngikutin kan, Nak? Lumayan. susah, Miss. IPA enggak gitu sulit. Enggak begitu sulit. Bahasa Inggris sulit nggak? Jujur sama Miss Ida. Lumayan, Miss. Sulit? Enggak. Enggak. Bahasa Inggris paling problemnya apa? Enggak tahu artinya, Miss, gitu enggak? Ya, Miss, betul. Tapi tadi yang Miss jelasin, ngerti nggak, Nak, yang apa poin demi poin itu, report text? Ngerti kan ada bahasa Indonesianya. Ya, tapi ngerti? Ngerti. Oh, gitu. Terus, apalagi yang paling sulit? IPS sulit nggak, Nak? Enggak. Enggak. Bahasa Indonesia? Ya. Sama Bumi pernah nge-zoom nggak? Pernah kayaknya ada sekali. Nah, IPS pernah nggak nge-zoom? Enggak. Enggak. Sama Bu Kori belum pernah sama sekali? Oh. Belum. Prakarya siapa? Pak Roman ya? Belum pernah nge-zoom? Belum. Oh, seni budaya sama siapa, Nak? Pak Arsudin? Iya. Pernah nge-zoom nggak? Enggak. Enggak. Kebanyakan PJOK sama siapa? Pak itu ya? Pak Sueb. Pernah Pas nge-zoom? web. Enggak juga. Cuma tayangan video ya? Iya. Iya. Oke. Pokoknya itu aja, Nak. Usahain yang 4 tadi. Ya, cuma memang sih sebenarnya ujian sekolah semua mapel. Ya, cuma kalau khawatir sama seperti tahun kemarin, nilai untuk masuk ke sekolah negeri yang 4 mapel itu apa? Bahasa Indonesia, IPA. bahasa Inggris, IPA, matematika. Sekarang IPS ditambah bisa 5 gitu. Ya, Nak? Makanya bisa apa, Nak? Sekarang kalau masuk SMA pakai jalur apa? Itu Umur ya? dia belum ada info. Umur, aduh. Makanya Miss mau ngasih tahu nih, siap-siapin deh semuanya gitu ya. Yang 5 mapel ini, Nak. Dan seandainya nanti tiba-tiba ada peraturan baru, oke, yang mau masuk SMA 40 harus ngerjain soal online nih. Nah, berarti harus siap. Miss, masuknya pakai umur nggak, Miss? Itu dia, Miss juga belum tahu. Kalau misalnya ujian online nggak pakai umur kali, Nak. Tapi kalau Miss nggak bisa janjiin ya masalah umur. Memang jadi masalah ya seperti itu ya. Makanya sama-sama doa deh, mudah-mudahan kasih yang terbaik gitu loh, Nak. Amin. Ya, jangan sampai masalah umur jadi kendala gitu. Kayak tahun kemarin kasihan juga ya anak-anak
42 itu banyak yang kepental karena umur. Sampai ada yang ngomong, Miss yang sekolah SMA 40 banyak tante-tante sama om-om ya Miss. Maksudnya apa tante-tante? Umur ada yang 20 katanya. Astagfirullahaladzim. 20. Allah ya Rabbi. Ya. Nanti pas masuk giliran tatap muka, gurunya bingung. Ini apa anak kuliah, anak SMA apa anak kuliah? Kita gitu aja nak ya. Jadi itu persiapkan itu, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Kemudian, nah yang masalah 9E terakhir nih. Ini yang respon untuk pembiasaan paling cuma Tia sama siapa ya? Ali apa siapa ya? Lupa sih deh. Yang apa? Pembiasaan agama sama literasi doang. Sagar nggak pernah bikin laporan. Miss nggak tahu deh masalah di Sagar apa di teman-teman nih. Kalau hari Selasa apa biasanya coba masih ingat nggak? Apa nak? Hah? Hari Selasa apa pembiasaannya? Kalau Senin kan literasi, Selasa apa? Olahraga mandiri. Olahraga mandiri. Tugasnya siapa? Sagar kan koordinatornya. Nah, berarti teman-teman yang lain nggak mau olahraga. Miss nggak ngirim foto, Miss, kata Sagar. Apa yang mau saya kirim, kata gitu. Aktifin lagi dong, sayang. Ya. Gimana saya mau aktif, Miss? Saya aja masih tidur, masih apa ngelukis pulau di bantal. Ya Allah ya Robbi. Rabu, pramuka. Nggak ada lagi laporannya. Pada males nih anak-anak, masih pada tidur. Tolonglah, nah udah kelas 9 ya. Biasain disiplinnya gitu loh. Ini enggak tiap hari loh, apa tatap maya kayak gini. Kalau enggak kan repot kamu nyediain kuota. Kalau di sekolah yang lain wajib pakai tatap maya gini, Zoom. Kalau kita kan enggak terlalu diwajibkan gitu, paling sebulan sekali. Makanya artinya mohon pengertian kalian, pembiasaan itu tetap dijalankan. Gitu ya nak ya. Dan kemudian yang Kamis yaitu pembiasaan ibadah. Ya, mulai mulai hari ini nak ya. Tadi Tia ada laporannya enggak nak? Teman-teman, literasi. Ada. Besok mulai jalan. Enggak jalan, Miss Tegor Sagar. Mana Sagar? Videonya enggak dinyalain tuh. Pak Komandan mana Pak Komandan ini? Halo? Sagar? Sagar ngapain lagi masak? Apa ke warteg? Gar? Enggak ada juga dia. Ya nak, jalanin ya nak, yang itu ya mohon keikhlasannya tetap dijalanin. Ya, ini 9M sudah malu, nggak ada laporannya. Cuma ada literasi doang sama itu. Ya, oke, demikian yang bisa disampaikan. Waktunya mau habis. Mohon maaf ya Naya kalau ada kekurangan. Tuh apa kata Sagar? Nge-lag Miss. Nge-lag itu apa nak artinya? Loading. Pending. Kayak nggak ada sinyal gitu. Oh, nggak ada sinyal. Tuh kata Sabrina bisa aja lu Gar gitu. Lagi jaringannya hilang-hilangan. Cari Gar, jaringannya di mana Gar? Jangan sampai hilang. Udah nah ya. Ada pertanyaan nggak? Tentang 9E. Ini tumben nih, si ini nggak ada nih. Si siapa? Si banyak yang cowok yang nggak ada nih ya. Udah nah ya. Ada lagi yang tanyain? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, mudah-mudahan paham. Siapin yang buat ujian praktek. Jangan lupa nyicil-nyicil. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.